Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Munir. Kita masih bicara tentang surah Al-Imran ayat yang ke-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Hadirin, minggu yang lalu kita sampai ayat yang ke-7, yaitu sampai pada perkataan Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan hanya Allah. Takwil apa? Takwil ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kita akan masih membahas tentang ini. Wa nukila an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dinukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau berkata, tafsirul Qur'ani ala arba'ati aujuh. Tafsir Al-Qur'an itu terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, tafsirun la yumkinu li ahadin jahluhu. Yang pertama, tafsir yang tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui tafsirnya. Jadi semua orang tahu maknanya. Apa misalnya? Contoh, qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Semua tahu tafsirnya itu, tidak ada makna yang tersembunyi atau makna yang sulit, ya. Itu tafsir yang pertama, yaitu bentuk tafsir yang tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui maknanya. Yang kedua, wa tafsirun ta'rifuhul arabu bi alsinatiha. Tafsir yang diketahui oleh orang Arab karena sesuai dengan bahasa mereka atau lisan mereka. Jadi yang tahu makna daripada ayat-ayat tertentu itu hanya orang Arab, karena bahasanya itu bahasa mereka, bahasa Arab, ya. Orang ajam, orang non Arab seperti kita itu tidak mudah untuk mengetahuinya. Contoh, Pak, walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditolak, yang diceraikan oleh suaminya, maka mereka harus menahan dirinya, yakni melaksanakan iddah selama 3 quru. 3 quru. Quru itu apa? Itu bahasa Arab yang maknanya hanya orang Arab yang tahu. Kita orang ajam enggak tahu quru itu apa. Nah, orang Arab mengetahui makna quru itu, ada yang berarti suci, ada yang berarti haid. Nah, gitu. Jadi hanya orang Arab yang tahu maknanya. Itu tafsir yang kedua. Yang ketiga, wa tafsirun ya'rifuhul ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama yang mendalam ilmunya. Orang Arab saja nggak cukup,
harus mereka yang mendalami. Begitu. Kemudian yang keempat, wa tafsirun la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa misalnya? Yang paling gampang adalah tafsir ayat-ayat potong atau huruf-huruf potong. Contoh alif lam mim yasin toha, itu kan ayat suci Quran, tapi ulama saja itu mereka nggak ada yang tahu maknanya, cuman menebak-nebak. Mereka akan katakan wallahu ya'lamu bimuradihi, Allah lah yang mengetahui maksud ayat itu. Nah, itu tafsir yang keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Allah menyisakan ada ayat-ayat yang hanya Dia yang mengetahuinya, sedangkan manusia nggak ada yang tahu? Bahkan Nabi sendiri itu tidak diberitahu oleh Allah tafsirnya apa. Untuk apa tujuannya? Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, sehingga tidak ada manusia yang tahu seluruh makna Quran. Kalau Quran itu buatan manusia, pasti manusia juga akan mengetahuinya secara keseluruhan, karena hasil kerja manusia pasti akan bisa diketahui oleh manusia yang lain. Contoh Pak, biar gampang. Ada orang yang kepengen motornya nggak dicuri orang, dibikin apa? Dibikin kunci rahasia lah, apalah, inilah itulah, supaya motornya nggak hilang. Itu hasil kerjaan manusia. Ternyata malingnya janggihan lagi sama dia. Malingnya lebih canggih lagi, dibuka nggak bisa, motornya diangkat Pak. Motornya diangkat, dibawa ke truk, hilang juga kan. Artinya kerjaan manusia pasti akan ada manusia yang bisa memecahkannya. Tapi kalau hasil kerja Allah, sehebat manapun manusia tidak akan pernah bisa menandinginya. Maka sejak zaman Nabi sampai sekarang, tantangan Allah untuk membuat satu Quran nggak ada yang mampu, membuat satu surah nggak ada yang mampu, bahkan membuat 10 ayat daripada Quran yang sama seperti Quran nggak ada yang mampu, yang sesuai dengan ketinggian sastranya dan lain sebagainya. Ya, itu maksudnya kenapa Allah menyisakan ada ayat-ayat yang tidak diketahui oleh manusia melainkan hanya Allah yang tahu. Baik, kemudian warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya, ulama-ulama yang dalam itu namanya ar-rasikh, ya. Jamaknya ar-rasikhun fil ilmi, yang mendalam ilmunya. Yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya, ay bil kitab, yakni dengan Al-Quran. Kullun, ay kullu wahidin minal muhkami wal mutasyabih min indi rabbina. Semuanya yang ada dalam Quran, baik itu yang ayatnya muhkam atau yang mutasyabihat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrasikhu fil ilmi, orang-orang yang mendalam dalam ilmu, huwallazi arafa dzatallahi wa sifatahu biddalailil yaqiniyatil qat'iyah. Orang-orang yang disebut dengan ar-rasikh adalah mereka yang mengenali zat Allah, mengenali sifat Allah dengan dalil-dalil yakin, dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan pasti, yang tetap atau yang putus.
wa dallat dalilul qat'i kelewatan wa arafa annal qur'ana kalamullahi ta'ala. Orang-orang yang rasikh itu mereka mengetahui bahwasannya Quran itu adalah kalam Allah biddalailil yaqiniyah, dengan dalil-dalil yang yakin. Wa arafa annahu ta'ala la yatakallamu bil batili wal abath, dan mereka mengetahui bahwasannya Allah tidak akan berkata-kata sesuatu yang batil atau yang sia-sia. Fa idza ra'a syai'an mutasyabihan, apabila orang yang rasikh ilmunya itu dia melihat sesuatu yang mutasyabih atau yang samar maknanya, wa dallat dalilul qat'iyyu ala anna az-zahira laisa muradallahi ta'ala, dan dalil yang qat'i menunjukkan bahwa zahir ayat itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Allah, alima hina izin qat'an anna muradallahi syai'un akhar, maka orang-orang yang mendalam ilmunya itu pada ketika tersebut mereka mengetahui secara pasti bahwasannya maksud Allah tentang ayat-ayat tersebut adalah makna yang selainnya, siwa ma dalla alaihi zahirun, selain apa yang ditunjukkan oleh ayat yang zahirnya. Thumma fawwada ta'yina dzalikal murad ila ilmihi ta'ala, kemudian ulama yang rasikh itu akan menyerahkan ketentuan dari makna tersebut kepada ilmu Allah. Wa qata'a bi anna dzalikal ma'na ala ayyi syai'in kana fahuwal haqq was shawab, dan dia akan memutuskan bahwasannya makna tersebut adalah atas apa yang ada padanya, yaitu yang merupakan kebenaran dan yang hak, li'annahu alima anna dzalikal mutasyabiha la budda wa an yakuna lahu ma'nan sahih indallahi ta'ala. Dan orang-orang yang rasikh itu mengetahui bahwa ayat-ayat mutasyabihat mestilah mempunyai makna yang sahih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini jamaah, maksudnya biar gampang paham, di antara para ulama ada yang ilmunya mendalam, yang disebut oleh Allah ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam dalam keilmuan, mereka tidak akan banyak mempertikaikan tafsiran-tafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Seandainya mereka menjumpai ayat-ayat mutasyabihat, kemudian ada ayat yang muhkam, ya, ayat yang muhkam, yang zahir ayat itu bertentangan dengan makna ayat mutasyabihat, maka orang yang berilmu, yang ilmunya dalam, mereka akan berkata makna ayat mutasyabihat ini tidak seperti zahirnya, dia mesti ada makna lain selain itu. Contohnya begini Pak, yang minggu lalu kita bahas, kalau masih ingat saya ulang lagi ya. Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum, nasullaha fanasiyahum. Apa artinya? Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Kan makna zahir ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu pelupa, ya. Allah ketika melupakan seseorang kan berarti kan dia hilangkan ilmu daripada dirinya. Orang yang lupa berarti ilmunya itu nggak ada, ya kan begitu, ilmunya itu hilang. Maka apakah mungkin Allah itu lupa akan sesuatu, tidak mengetahui sesuatu? Maka nggak mungkin, karena ada ayat muhkam
yang menunjukkan bahwasannya Allah itu tidak akan pernah lupa sama hambanya. Apa itu? Ayat yang berbunyi yaitu wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu itu nggak akan pernah lupa. Ya, coba lihat ayat mutasyabihat, zohir ayatnya menunjukkan bahwa Allah itu bisa melupakan hamba. Sedangkan pada ayat muhkam, Allah tidak akan pernah lupa sama hambanya. Jadi maknanya apa? Maka orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka akan menyimpulkan makna ayat mutasyabihat ini enggak seperti zohir ayatnya, harus ada pemaknaan yang lain yang harus disesuaikan dengan ayat yang muhkam. Begitu. Makanya para ulama menyimpulkan bukan berarti Allah melupakan orang yang lupa padanya, enggak. Allah tetap ada pengetahuan tentang mereka, catatan tentang mereka ada, nggak akan pernah lepas. Tapi Allah akan menjauhkan dirinya dari orang-orang yang melupakannya. Itu maksudnya. Ya, jadi orang-orang yang mendalam ilmunya itu, mereka akan sangat berhati-hati terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Jadi adanya ayat mutasyabihat di sisi ulama yang rasikh itu bukan membuat diri mereka ragu terhadap Quran, malahan membuat mereka semakin yakin terhadap Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran dia ragu tentang Al-Quran, berarti dia belum mendalam ilmunya. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau orang semakin dalam ilmu maka dia akan semakin yakin dengan Quran. Semakin digali, dipelajari, semakin mantap imannya kepada Quran. Nah, itu orang yang dalam ilmunya. Tapi orang yang baru bisa begini sedikit, begitu sedikit, kadang-kadang tingkahnya banyak. Ya, orang yang baru bisa beberapa jurus itu biasanya petantang petenteng, Pak. Coba lihat. Tidak usah jadi jauh-jauh ya. Di Indonesia ini banyak yang dibilang cendikiawan. Orang bilang cendikiawan. Apa tuh cendikiawan? Ulama ya. Kalau secara bahasa seperti itu, cendikiawan adalah orang yang punya kecerdikan, kepintaran. Nah, terkadang mereka malah mempunyai tafsiran-tafsiran yang menyeleweng terhadap Al-Quran. Ada beberapa tokoh ya, beberapa tahun yang lalu sempat heboh berita-berita tentang tokoh-tokoh ini menafsirkan ayat Quran sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan apa yang mereka yakini sebagai satu kebenaran. Apa misalnya? Dia katakan bahwa LGBT itu merupakan naluri. LGBT merupakan naluri manusia. Nggak bisa dihindari kalau ada laki demen-demen sama laki, perempuan sama teman perempuan, itu naluri manusia. Tobi'inya begitu, gitu. Ngapain dilarang-larang? Lah, ada yang bantah. Itu kan Allah Allah mengazab kaum Nabi Lut. Kata mereka, coba tunjukkan di mana ayat Quran yang menunjukkan bahwa perbuatan kaumnya Nabi Lut yang menyukai sesama jenis itu yang menjadi penyebab mereka diazab. Kata mereka nggak ada tuh ayat yang spesifik menceritakan itu. Yang diceritakan adalah kaumnya Nabi Lut mendustakan Nabi Lut. Tidak bicara tentang perbuatannya, yaitu suka sesama jenis. Begitu akhirnya. Malah membuat mereka itu semakin jauh dari makna yang hakikinya. Akhirnya semakin ragu, semakin jauh dari pengamalan, semakin tidak cinta kepada Quran. Nah, itu tanda bahwa orang tersebut bukan rasikh. Ya, kalau orang semakin ragu dengan Quran, tandain bahwa orang itu pasti bukan orang yang rasikh fil ilmi, bukan orang yang dalam ilmunya.
Kalau orang yang makin dalam, mereka akan semakin berhati-hati dalam mentafsirkan Quran. Ya. Jadi jamaah sekalian, itu yang pernah terjadi di kalangan masyarakat kita, bahwa ada orang-orang yang mencoba mentafsirkan Quran dengan sesuai hawa nafsunya. Dulu-dulu yang sebelumnya itu ada yang namanya Salman Rushdie, betul ya? Salman Rushdie terkenal kan? Satanic verse, ayat-ayat setan. Coba orang-orang yang begitu pasti mereka nggak rosih, orang-orang yang nggak dalam ilmunya, begitu. Maka saya katakan, orang kalau nggak dalam ilmunya, laganya banyak, petantang petenteng, ya begitu. Orang kalau baru bisa naik motor, bawanya montek trekan, gitu, nggak taunya jatuh. Nah, itu perumpamaannya seperti itu. Kemudian kita teruskan, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, ya. Orang-orang yang berakal. Ai wa ma yata'adza bima fil Qur'an illa zawul uqulil kamilatil khalisah anir rukuni ilal ahwa az-zaifah, yakni yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang ada di dalam Quran melainkan hanya orang yang mempunyai akal yang sempurna, yang murni daripada kecondongan kepada hawa nafsu yang menyimpang, ya, itu ulul albab, orang-orang yang punya akal murni. Jadi akal itu, Pak, akal itu kalau dia murni, dia akan bisa menuju kepada penciptanya, maka disebut dengan ulul albab. Bapak-bapak mungkin taunya ulul albab itu orang yang berakal, tapi kalau kita gali secara bahasa begini, albab itu adalah jamak daripada lubbun, ya. Lubbun itu artinya adalah intipati, lubbun, jamaknya albab. Kalau kita buka kacang itu ada beberapa lapisan kulit, ya. Kita buka lapisan luarnya, masih ada nggak lapisan lagi tuh? Masih ada namanya kulit ari, ya kan? Kita kupas lagi kulitnya, maka kita akan menjumpai intinya. Itulah yang disebut dengan lub. Akal manusia, ya, dia ini bisa diselimuti oleh apa? Oh, banyak yang bisa menyelimuti akal. Di antaranya adalah hawa nafsu. Kalau orang akalnya tidak khalisah, akalnya tidak murni, diselimuti oleh hawa nafsu, maka akal ini tidak akan berfungsi dengan benar. Dia tidak akan bisa membawa orang itu menuju kepada kebenaran, menuju kepada yang menciptakannya. Karena akal itu adalah potensi yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang mana potensi itu akan membimbing orang tersebut kepada penciptanya. Tapi kalau dia diselimuti oleh hawa nafsu, dia nggak akan pernah bisa. Makanya kalau orang bisa membersihkan akalnya itu daripada selimut hawa nafsu, pasti dia akan bisa ketemu hidayah. Yang diajak oleh Nabi Ibrahim terhadap kaumnya adalah dialog. Yang diajak oleh Nabi Ibrahim adalah, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah dialog ataupun debat yang dengan cara yang baik. Diajak berpikir untuk kaumnya. Kan kita tahu semua ceritanya itu kan. Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah. Disisain satu yang paling gede, ditaruh kampaknya di situ.
Kemudian ditangkap nih Nabi Ibrahim karena ada yang melapor, ada yang gak ikut ibadah, satu orang namanya Ibrahim, dia ngaku katanya sakit, dan ada orang yang melihat dia masuk, dihadapkan kepada raja, kemudian ditanya, kamu yang buat? Tuan Raja, lihat nggak kampaknya ada di mana? Tahu di mana? Itu di atas yang paling besar. Di atas yang paling besar itu kampaknya. Coba tanyain, kata Ibrahim, coba tanyain nama yang paling gede. Siapa yang ngerjain? Rajanya bisa jawab nggak tuh? Nggak bisa. Gimana saya bisa nanya sama dia, orang dia nggak bisa ngomong? Nah, kata Ibrahim, kena loh. Kalian menyembah sesuatu yang nggak bisa kasih manfaat, bahkan nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Kalian sembah. Tuh, itu diajak supaya mereka itu memurnikan akalnya. Kalau orang punya akal yang murni, pasti menolak penyembahan berhala. Bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan oleh kita sendiri kemudian kita sembah makhluk itu? Nggak masuk di akal sebetulnya. Tapi karena ada selimut hawa nafsu sehingga mereka nggak dapat hidayah. Jadi Islam itu agama yang paling rasional, yang paling masuk di akal. Ajak debat siapa saja pasti akan ketemu yang paling rasional dari semua agama adalah agama Islam. Zakir Naik pernah mengajak semua orang yang mau berdebat dengan dia, dan semuanya kalah. Dari agama Kristen kalah, Hindunya kalah, Budanya kalah, Katolik, Protestannya kalah, semua kalah. Kenapa? Karena memang agama ini agama yang paling benar, sehingga ketika mereka nggak bisa mengalahkan Zakir Naik, Zakir Naiknya malah diancam mau ditangkap. Akhirnya sekarang di mana? Di Malaysia, dipelihara, artinya dijaga oleh pemerintah Malaysia. Kalau dia pergi ke India, habis Pak, habis. Karena setiap kali dia mengadakan majlis itu, majlis perdebatan ataupun majlis diskusi di dialog, itu ribuan orang yang masuk Islam. Karena apa? Karena hujahnya itu sangat pas, sesuai dengan akal budi mereka. Itulah orang-orang yang kalau betul-betul mencari kebenaran, mereka akan jumpai Islam. Kalau mereka punya ulul albab, mereka akan dapat peringatan itu. Makanya Allah katakan, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang yang kalau akalnya murni, mereka akan bisa mengambil pengajaran daripada Quran. Ya, baik. Wa hadza madhun lirrasikhina bi jaudati dzihni wa husnin nazar. Inilah pujian Allah kepada orang-orang yang rasikh dengan keunggulan akalnya, kecerdasan akalnya, dan kebaikan pandangannya. Wa hadhihi al-ayatu dalatun ala uluwi sya'nil mutakallimin alladhina yabhathuna 'anid dalail al-aqliyati. Dan ayat ini menjadi dalil atas ketinggian keadaan para mutakallimin. Siapa mutakallimin? Ahli kalam. Ahli kalam. Apa ahli kalam? Ada ilmu yang namanya ilmu kalam, Pak. Ya, ilmu kalam Allah, ilmu yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, ya. Tentang sifat yang mustahil, sifat yang wajib, sifat yang jaiz, itu namanya, itu bahasan ilmu kalam. Sifat 20, ya, itu hasil karya para mutakallimin. Kita di Indonesia adalah pengikut mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Siapa imamnya? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dia termasuk ahli kalam. Jadi ayat ini memuji orang-orang yang bergelut dalam ilmu kalam. Begitu. Mereka bisa merumuskan sifat 20
itu bukan berarti hanya sekedar ngurumusin doang, Pak. Itu mereka berpikir secara dalam bagaimana bisa mensifatkan Allah dengan sifat yang sebenarnya tanpa menyalahi apa yang disebutkan dalam Quran. Makanya ayat ini memuji para ahli kalam. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina, begitu. Kemudian yang mana ahli kalam ini mereka mengkaji tentang dalil-dalil akli, wa yatawassaluna biha ila ma'rifati dzatillahi wa sifatihi wa af'alih, yang mana dalil-dalil tersebut menyampaikan mereka kepada ma'rifat tentang zat Allah, sifat Allah dan af'alnya Allah. Wala yufassiruna al-Qur'an illa bima yutabiqu dalailal uqul wa yuwafiqal lughata wal i'rab, dan mereka tidak mentafsirkan Quran melainkan dengan apa yang sesuai dengan dalil-dalil akal dan yang sesuai dengan tata bahasa Arab dan juga i'rabnya. Wa man takallama fil Qur'ani min ghairi an yakuna mutabahhiran fi ilmil usul wa fi ilmil lughati wan nahwi, barang siapa yang bicara tentang Quran tanpa dia mendalam ilmunya, mutabahhir, tanpa dia mendalam ilmunya tentang ilmu usul, ilmu bahasa dan ilmu nahu, kana fi ghayatil bu'di anillahi ta'ala, maka dia berada pada puncak yang paling jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah, berarti kita harus mengambil kesimpulan di sini, kalau ngaji tafsir itu harus hati-hati. Orang yang bicara tentang zat Allah, sifat Allah, itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah usul, kaedah-kaedah bahasa dan kaedah nahwu. Nggak boleh sembarangan. Makanya kalau orang mereka ngaji tafsir, kemudian mereka terjemah sesuai dengan apa yang mereka tahu, sedikit-sedikit dia tahu bahasa Arab, kemudian dia tafsirkan ayat itu sesuai dengan keinginannya ataupun apa yang dia tahu, maka mereka itu adalah orang yang berada pada puncak yang paling jauh daripada Allah. Dan itu terbukti, Pak. Beberapa tahun yang lalu, belum terlalu lama, ada ustadz yang yang viral ya. Ustadz yang viral, saya tidak perlu sebut nama, yang banyak yang ngaji sama dia itu anak-anak muda. Pakaiannya santai-santai gitu, nggak seperti pakaian ulama, pakai itulah. Dia ngomong macem-macem, tafsirin Quran. Apa katanya? Dia tafsirin surah Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Kalau diterjemahkan secara tekstual, wah rusak, Pak. Artinya apa? Wa wajadaka, dan Allah mendapatimu, dhallan, dalam keadaan sesat, fahada, kemudian Allah memberikan hidayah. Diterjemahkan Nabi Muhammad itu pernah sesat, gitu katanya. Kan kacau nih orang. Makanya kata Syekh Nawawi, betul, orang kalau belajar tafsir, ya, membahas tafsir, dia nggak paham tentang ilmu usul, tentang ilmu nahu, kemudian dia tafsirkan Quran sekehendak hatinya, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Rusak itu tafsirnya. Ya, makanya kalau kita belum paham tentang ilmu usul, ilmu nahu secara dalam, baca kitab tafsirnya saja. Nih, kita ngaji pakai kitab tafsir itu paling aman, Pak. Karena yang mengkajinya lebih dulu adalah para ulama. Kita tinggal baca doang. Jadi maknanya tidak akan lari, maknanya tidak akan jauh, tidak akan melenceng dari makna yang sebenarnya. Ya, karena orang-orang yang membuat tafsir ini, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah mereka-mereka yang masuk dalam kategori ar-rasikhuna fil ilmi,
yang mereka itu dalam ilmunya, ya. Jadi insya Allah tidak akan salah, ya. Insya Allah tidak akan salah. Demikian jamaah. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.